Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada paduka alam ani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in asba tabi'in. Sampaikan kepada kita semua selaku jadi umatnya. Semoga kita nanti di yaumil kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah zakat fitrah ataupun zakat fitri, yang mana kita sebentar lagi akan memasuki Lailatul Id, malam takbiran, yang mana kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat fitrah. Karena untuk menyempurnakan puasa kita, puasa Ramadan, yaitu adalah dengan cara berzakat fitrah atau zakat fitri. Saya akan membacakan salah satu keterangan penjelasan di dalam kitab Syarasitin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri biidraki akhiri juz'in min Ramadana. Diwajibkan mengeluarkan zakat fitri biidraki, dikarenakan bertemu akhiri juz'in, akhir satu juz min Ramadana, daripada bulan Ramadan, ma'a awali juz'in min Syawalin, dan bertemu dengan awal juz dari bulan Syawal. Jadi barang siapa yang menemukan akhir satu juz dari bulan Ramadan, tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan, bertemulah kita dengan akhir Ramadan dan bertemu dengan awal juz dari bulan Syawal, maka kita wajib zakat fitri. Alaman malaka mayab dulu an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu lailatal idi wa yaumahu. Wajib terhadap man, seseorang, orang muslim, orang mukmin, malaka mayab dulu, yang memiliki sesuatu harta, yab dulu, yang lebih, ankutihi, dari makanan yang memberikan kekuatan untuknya, wakuti man talzamuhu nafaqatuhu, dan makanan yang memberikan kekuatan man terhadap orang, talzamuhu, yang wajib kepada orang tersebut diberikan nafkah, Lailatul Idi, ketika malam hari raya, malam lebaran, wa yaumahu, dan harinya, malam takbir dan hari lebarannya. Jadi harus ada lebih, harta kita lebih dari memberikan makanan untuk diri kita, makanan untuk istri, anak, dan keluarga yang lainnya. Kalau ada lebih, baru wajib zakat fitri. Wa andasti saubilahu waliman talzamuhu nafaqatuhu wa an maskanin wa qadimin yaliku bihi wa yahtaju ilaihi. Dan lebih dari setelah memberi pakaian untuk dirinya, untuk orang yang wajib diberikan nafkah, istrinya, anaknya, dan sisa dari
rumah, bayar kontrakannya atau memperbaiki rumahnya. Wa khodimin, dan sisa dari khodim. Khodim itu pembantu yang layak untuknya dan dianya membutuhkan terhadap pembantu tersebut. La andainin, tidak dari hutang. Jadi tidak wajib, artinya tidak dari hutang. Walaupun punya hutang, dia tetap wajib bayar zakat fitri. Jadi tidak harus sisa dari hutang menurut di dalam kitab ini. Tapi dalam kitab yang lain mah harus sisa dari hutangnya. Kalau hutangnya sudah beres, masih ada sisa, baru wajib zakat fitri. Jadi zakat fitri itu berapa? Wahya so'un min goli bikuti baladi mayyukhriju anhu wa man lazimahu fitratu nafsi lazimahu fitratu man talzamuhu nafaqatu. Berapakah bayar zakat fitrah itu atau zakat fitri itu? Yaitu satu syo'. Satu syo' itu 4 mud. Kalau kita di sini 2,5 kg, ada yang 2,6 sampai 2,67 kg. Yang 2,67 kg itu yaitu adalah ihtiyat, dilebihin sedikit supaya sempurna. Daripada kurang, lebih baik lebih sedikit. Jadi kalau satu mud itu satu cau orang dewasa dan tangannya yang sedang, tidak kekecilan, tidak kebesaran, yang sedang tangan, itu satu mud. Sedangkan satu so itu adalah 4 mud, 4 cau orang yang sedang dan dewasa. Kalau di kilo 2,5 atau 2,6 sampai 2,67 kg. Nah, bayar zakatnya dari apa? Apakah pakai uang? Apakah pakai kurma? Apakah pakai jagung, gandum, dan apakah pakai beras? Ternyata di sini satu so itu atau 4 mud itu min goli bikuli kutibaladi man yukhriju anhu, dari kaprah-kaprahnya makanan yang memberi kekuatan di negara tersebut, di negara orang yang mengeluarkannya. Misalkan walaupun orangnya orang Arab tapi adanya di Indonesia, dia mau berzakat fitrinya di Indonesia, maka walaupun makanan dia kurma ataupun gandum ataupun roti, dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya di tempat yang dia mau keluarkan di Indonesia. Sedangkan dari Indonesia itu rata-rata mayoritasnya adalah makanannya nasi terbuat dari beras, maka wajib mengeluarkan zakat fitrinya adalah berbentuk beras. Dan ternyata di Indonesia pun tidak semuanya beras. Kalau dulu itu, kalau di daerah Madura misalkan jagung, ya wajib jagung. Kalau di daerah lainnya misalkan sagu, ya wajibnya sagu. Kalau misalkan di daerah mana hutan yang makanannya rumput, ya mungkin rumput, tapi nggak ada rumputnya ya. Jadi makanan yang memberikan kekuatan di negara tersebut. Kalau kita kan nasi berarti beras, tapi kita beras. Terus sekarang ada yang mempertanyakan tentang zakat pakai uang. Misalkan harga beras 10.000 1 liter. Ini ada 3 liter atau 4 liter jadi 40.000 atau 30.000. Diuangkan saja. Itu boleh apa tidak? Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i lebih utama kita
pakai, bukan lebih utama lagi, emang persyaratannya harus beras, bukan uang. Tapi kita boleh taklid kepada madhab yang lain, seperti madhab Imam Hanafi yang membolehkan zakat pakai uang, karena tujuan daripada zakat itu adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin, sebagaimana ayat Al-Quran, kalau nggak salah surat At-Taubah itu ya, innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pastinya zakat fitrah itu terhadap orang-orang fakir, miskin, anil, orang yang mempunyai utang, orang mu'alaf, terus orang yang berjuang di jalan Allah, terus ibnu sabil, terus kaula mukatab, yang jumlahnya ada mustahik zakat itu kalau tidak salah 8 asnaf, 8 golongan. Bahkan termasuk daripada yang 8 itu adalah para santri, para kiai yang berjuang di jalan Allah dengan diilai kalimatilah dengan cara ilmunya. Hanya kalau di kampung-kampung, di lembur-lembur, itu zakat fitrahnya ke para kiai. Walaupun para kiai, para santri kalau dalam segi rumah punya, bahkan kendaraan punya, walau agnia, walaupun mereka dalam segi dohiriah berkecukupan, tetap karena mereka tetap mendapatkan zakat fitri karena mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan kesalahpahaman di masyarakat, zakat fitri itu biasanya diberikan ke masjid. Mungkin ada kaul yang membolehkan, tapi masjid itu siapa yang menerimanya gitu. Jadi zakat itu harus ada yang menerima gitu. Seperti harus ada niat dari orang yang mau mengeluarkan zakat. Terus menerima, kalau menerima mungkin tidak harus diniatkan ya, mungkin sunnah saja. Tapi kalau niat itu hukumnya wajib dari orang yang mengeluarkan zakat. Seperti niat untuk mengeluarkan zakat bisa bagi anak, istri diwakilkan terhadap suaminya. Seperti nawaitu an ukhrija zakat tal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitri dari diri saya, fardu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, dan niat untuk orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi, karena kita wajib memberikan menzakati istri, anak, istri dan anak kita, karena wajib kita nafkahi oleh suaminya. Maka setiap orang yang wajib kita nafkahi, ataupun itu ibu kita karena sudah tidak punya suami, ataupun itu adik kita karena tidak punya perusahaan yang layak, maka wajib kita zakati. Dan boleh niatnya pun diwakilkan terhadap satu orang saja. Seperti niatnya kayak gini, nawaitu an ukhrija zakat tal fitri an nafsi wa an man wa amman tal zamuhu nafaqatu, atau wa an iyali, atau wa an waladi, atau wa an zaujati. Tinggal mengganti saja, nafsinya diganti dengan an waladi, wa an zaujati, wa an umi, terus kesananya fardholillahi ta'ala. Jadi harus ada niat. Itu apa aja, mau taraweh, mau puasa, itu ada niatnya. Apalagi sholat. Adapun masalah niat, sunnah diucapkan, yang wajibnya di dalam hati. Kenapa madhab Syafi'i menyunahkan untuk diucapkan? Alasannya liyusa'ida lisanu qalba, supaya lisan ini memberikan pertolongan kepada hati. Jadi hati pun secara yakin bisa berniat kalau diucapkan terlebih dahulu oleh mulut kita. Jadi kalau ada golongan yang tidak membolehkan niat diucapkan dengan lisan, dengan mulut, silahkan. Mungkin madhab Anda berbeda dengan madhab saya, madhab kami. Karena di dalam Islam itu ada 4 madhab. Jadi kita jangan saling menyalahkan.
jangan saling menjelek-jelekan. Ayo kita menuju Allah dengan masing-masing keyakinan, kepahaman kita dan ilmu kita, karena semuanya ada jalannya masing-masing. Mungkin ada perbedaan antara niat zakat dan niat puasa dan niat sholat. Kalau niat sholat, kita begitu niat langsung takbir Allah, langsung diisi dengan saya niat sholat maghrib 2-3 rakaat madhep ke kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Langsung ketika niat langsung sholatnya dilakukan. Adapun masalah zakat fitri ataupun zakat yang lainnya, antara niat tidak harus langsung diberikan, boleh niat di rumah langsung diberikan ke mustahiknya. Begitu pula dengan puasa, niat puasa pun niatnya mah habis tarawih dijatuhkan habis maghrib bisa, ketika sahur bisa, bahkan ketika sholat pun kita di dalam hati niat puasa boleh, sah saja, asal jangan diucapkan karena bisa membatalkan sholat kita. Tapi kalau di dalam hati kita sedang sholat niat puasa Ramadan, jadi perbedaan niatnya mungkin di dalam ibadah itu ada perbedaan antara sholat, zakat, puasa, dan mungkin menggaji. Itu ada perbedaan. Jadi kita harus tahu. Kita niat puasa, kita habis tarawih, habis baca doa takobal, langsung kita nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhol lillahi ta'ala niyatisun puasa benjang esuk saking anakani fardu ing bulan Ramadan ikilah tahun iki fardu karena perintah Allah. Bagaimana kalau kita niat lupa di malam, terus kita sudah bangun siang atau ingat-ingatnya di siang hari, maka tidak sah puasanya. Tapi imsak aja, menahan diri. Nanti kita qadha di bulan Syawal. Beda dengan puasa sunnah. Kalau kita puasa sunnah, menjatuhkan niat di malam hari itu hukumnya tidak wajib. Tapi kalau puasa wajib menjatuhkan niat di malam hari. Jadi puasa sunnah mah kita ketika ingat bahwa hari ini hari Senin, ingatnya jam 8, maka kita niat puasa boleh di jam 8 pagi, dengan catatan kita jam 7-nya belum makan apa-apa. Dan ternyata di dalam niat puasa pun kita boleh taklid terhadap Imam Hanafi, kalau nggak salah Hanafi apa Maliki ya. Jadi boleh kita niat taklid 1 bulan penuh di awal Ramadan ataupun di pertengahan Ramadan, dengan catatan taklid terhadap imam selain Imam Syafi'i. Nawaitu sauma godin, nawaitu sauma syahri kullihi taklidan li imamin Hanafi lil imamil Maliki fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh taklid terhadap Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi nanti kalau kita lupa ataupun tidak tarawih pas malam ke-20 ataupun ke-25-nya, jadi kita sudah tidak perlu niat lagi karena sudah niat sebulan penuh. Tapi bukan berarti kita tidak harus niat. Saya mah sudah niat ini sebulan penuh, nggak usah niat lagi. Tetap niatnya mah di tiap malam Ramadan harus. Itu mah cuma ngagadangin kalau kita nanti lupa niat. Nah, mungkin masalah zakat fitri tidak panjang lebar lagi karena durasinya sudah hampir 20 menit. Untuk teman-teman saya, kalau ada yang salah mohon dimaaf dan dimaklum karena saya masih dalam proses belajar. Bagi teman-teman yang belum subrek channel YouTube saya Ahmad Durhadi TV, silahkan subrek terlebih dahulu, share, like, komen, dan bagikan. Mungkin sekian dan terima kasih.
Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, sholat dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, taraweh dan i'tikaf dengan baik, karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana akan ada Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kekuatan supaya bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak, bisa mendapatkan Lailatul Qadar pahalanya, yang mana cirinya itu adalah puasa kita diterima, mendapatkan Lailatul Qadar. Cirinya adalah ke depan kita lebih baik ibadahnya. Ciri ibadah sholat, puasa, Lailatul Qadar kita ditolak, ke depan kita lebih jelek ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak ketika kita i'tikaf di masjid, perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Beres kita membaca Al-Quran, dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, pegang tasbih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus 100, 200, bahkan 1000, 2000, terus sampai subuh kita i'tikaf. Niat i'tikafnya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bagi wanita, ibu-ibu yang tidak bisa i'tikaf di masjid, bisa i'tikaf di musolah rumah. Tempat musolah rumah mana nih? Misalkan tempat sholat kita, di sini tempatnya, atau ada khusus tempat musola, disitulah ibu-ibu i'tikaf. Apalagi bagi teman-teman yang tidak bisa ke masjid, bagi saudara-saudara kita karena sekarang ada PSBB atau lockdown atau karantina, bisa i'tikaf di masjid, di rumah atau musola, di mana saja bisa. Yang penting itu tempat ibadah sholat kita. Kadar i'tikaf itu di atas tumaninah sholat. Tumaninah itu adalah 1 detik sekadar membaca subhanallah. Di atas itu sudah termasuk kita i'tikaf. Yang penting kita diniatkan i'tikaf, walaupun hanya ke masjid sebentar, ngebenerin lampu atau dan lain sebagainya, tapi kalau kita sih diniatin i'tikaf, insya Allah kita mendapatkan pahala i'tikaf kita. Itu dengan adab, akhlak, baik membaca Al-Quran, i'tikaf, pakai minyak wangi, pakai koko, pakai peci dan lain sebagainya, karena akhlak didahulukan daripada ilmu. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum. Kalau ada salah itu datang dari kebodohan saya, dan kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allahumma anfa'na al-gula'a wal bala'a wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal suyuq wal mukhtalifat wasyada'ida wal mihan ma dhaharu minha wa ma bathan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.